ketika kita berdoa, Ibu, kemarin doa yang paling utama, doa yang kita betul-betul minta saat Ramadan kira-kira apa, Bu? Sehat. Benar, Ibu mau sehat? Ibu kalau tidak minta sehat, kira-kira dikasih sehat ya? Ibu nih gak pernah minta doa, ya Allah sehatkan, tapi Allah sehatkan ya, Bu? Sehatkan. Ibu pernah nggak, ya Allah besok saya pengen masih bisa nih ngunyah makanan besok, ada nggak yang minta begitu? Tapi Allah berikan. Jadi saat minta, bagusnya yang paling urgent, yang paling urgent sekali bagi kita apa? Minta yang paling utama, yang paling urgent bagi diri kita, yang belum dijamin oleh Allah, kira-kira apa? Kalau sehat itu sudah dijamin, Bu, nggak bakalan ada orang yang sakit dari lahir sampai dengan meninggal, sampai meninggal sakit itu nggak ada. Punten, ada seorang hafiz Najah yang sudah dinyatakan bahwa otaknya lumpuh, ya, dia sudah dinyatakan otaknya lumpuh oleh dokter, tetapi dia justru menjadi kamusnya Al-Quran. Dia mau ditanya berapa halaman berapa, ayat berapa, dia bisa. Terjemahannya apa, tafsirnya apa, hadisnya apa, dia bisa. Itu lumpuh secara otak, itu menurut dokter. Tetapi kalau kita minta, bagusnya yang paling utama adalah yang urgent bagi diri kita. Apa yang urgent bagi diri kita, yang betul-betul membutuhkan kita dan Allah belum jamin? Hah? Dimudahkan urusannya? Oh, diampuni dosanya? Boleh, ada lagi? Ridho Allah, ya. Yang paling utama, ya, ada 3 hal. Nikmat yang paling utama, kemarin beberapa pertemuan udah sering dibahas. Jangan lupa kita minta tetapkan iman, Islam, dan ihsan. Kenapa? Sehat buat apa kalau nggak iman? Ya, sehat kita, ya sehat, rezeki banyak, tapi kalau kita tidak dalam keadaan iman, tidak dalam keadaan Islam, na'udzubillah. Yang paling urgent bagi diri kita, yang paling betul-betul membutuhkan kita, dan itu Allah belum jamin, itu adalah keimanan kita, keislaman kita, dan sampai dengan ihsan puncaknya. Jadi kalau minta, ya Allah, ya tambahin setelahnya, ya Allah ridhoi saya. Ini yang paling utama. Kalau rezeki tanpa minta, punten Ibu, anak kita nih, anak kita sekolah, anak kalau nggak minta uang jajan kita kasih nggak, Bu? Enggak, katanya. Waduh, banyak ngomel, kasih. Ya, kalau anak-anak tanpa minta pun kita kasih ya, Bu. Kita sudah siapkan tidak? Kita sudah pikirkan tidak? Sudah kita pikirkan, kita sudah siapkan, bahkan itu jauh-jauh hari. Kalau sebulan, sehari dia pengeluarannya sekian, ya dalam seharinya berarti sebulannya sekian, kita sudah pikirkan, ya. Kenapa? Tanpa minta pun anak-anak, tanpa minta kita sudah kasih. Kenapa? Orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah apa? Memberikan kalau bapaknya berarti memberikan nafkahnya, kebutuhannya. Ada hak anak yang harus kita terpenuhi, yang harus kita penuhi. Begitupun Allah, kalau Allah sudah ciptakan, pasti Allah sudah jamin rezekinya. Kita aja yang cuma kandung, kita cuma yang dititipi, kita sudah jamin anak kita, betul tidak? Yang belum dijamin apa? Kesuksesan anaknya nanti seperti apa? Ya nggak? Yakin nggak kita jamin anak kita, oh nanti kalau sekolahnya di sini dia bisa masuk kuliahnya ke sini, dia nanti dapat pekerjaan ini, penghasilan sedikit, itu dijamin tidak? Tidak. Karena itu yang butuh kita ikhtiarkan. Kalau masalah hal yang sudah Allah jamin kepada kita, urusan rezeki, urusan sehat, urusan hal yang lain, boleh doa cukup sewajarnya, jangan berlebihan. Sewajarnya, ya kan? Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, minta nggak dikabulkan, kecewa, udah berhenti doanya. Betul kan? Ada yang begitu. Atau berdoa saat berdoa dikabulkan, sudah berhenti doanya. Kedua kemungkinan, antara berhenti doanya karena sudah dikabulkan ataupun karena tidak dikabulkan.
Ya, nah ini yang harus kita perhatikan untuk diri kita. Kenapa? Yang Allah belum jamin itu bagaimana kita tetap pada tetapan iman, Islam dan ihsan kita. Sampainya itu adalah butuh hidayah itu, makanya diminta setiap saat, minimal sehari berapa kali? Minimal berapa kali sehari? Hah? 5 kali? Ibu sehari sholatnya cuma 5 kali doang. Baca Fatihahnya berapa kali? 17. Apa jangan berkencang. Kita minta hidayah sama Allah sehari minimal 17 kali. Dan itu wajib sama Allah, diberikan di situ rukun. Ihdinas siratal mustaqim. Kita satu rakaat dan kita nggak bosan mintanya. Kenapa? Karena itu penting bagi diri kita. Ketika itu adalah kita butuh untuk kita. Kadang kala punten. Kalau itu nggak begitu penting bagi diri kita, kita ada rasanya jenuh. Ibu punten, kalau makan nasi ada nggak yang bosan? Ibu dari kecil sampai usia 50 tahun ini bosan nggak dengan nasi? Nggak ada yang bosan kan? Tapi ibu kalau lauknya tempel lagi, tahu lagi, bosan ya? Ya, sehari tempel lagi, pagi sore, pagi tempel, siang tempel, sore tempel, besoknya lagi terus sampai sebulan. Kira-kira bosan tidak? Bosan. Kenapa? Karena itu bukan makanan pokok kita. Begitupun ketika Allah menyuruh kepada kita, doa itu yang paling utama dan yang tidak membuat bosan untuk kita. Kenapa? Karena kita butuh sampai dengan akhir hayat kita. Ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu kita butuh sampai dengan akhir hayat kita. Maka kita di sini perlu doanya yang memang betul-betul dibutuhkan oleh diri kita. Seandainya masalah rezeki, ibu boleh minta, ya Allah saya pengen mobil baru, ya Allah saya pengen rumah baru. Saya juga doa bu, ya Allah bangunan pengen cepat selesai, pengen ada rezekinya tuh. Tapi sewajarnya minta yang terbaik sama Allah. Kenapa? Terkadang kita ada kalanya, bukan ya, ada kalanya kalau kita lagi doa ternyata kita nggak dikabulkan. Takutnya jadi kecewa kalau kita terlalu mintanya dengan apa? Dengan hati yang berharap terus. Allah tuh harus sesuai dengan saya. Khawatir tadi Allah berikan bukan karena itu, tetapi karena istidraj. Dan juga saat Allah tidak mengabulkannya, khawatir diri kitanya kecewa ya. Kenapa? Masalah rezeki mah jangan menjadi urusan kita. Coba anak-anak, aduh saya besok jajan gimana ya? Kita marahin ya bu, kamu ngapain sih ngurusin jajan besok gimana? Orang ibu udah tahu kamu jajannya berapa sehari, kebutuhan kamu udah, betul nggak? Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang menjadi hak kita, jangan banyak minta. Jadikan yang banyak minta adalah kewajiban kita. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu, beribadah dulu kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, baru kita minta. Kalau sudah diberikan melaksanakan kewajiban, nah insya Allah kita saat minta gak tunggu lama lagi. Ya nggak? Coba bu, anak-anak kita ya rajin setiap pagi bantuin ibu ya, pulang ngaji, pulang sekolah bantuin ibu. Kita ya lihat anak tasnya robek, lihat tasnya kayaknya udah kurang bagus, lihat pecinya udah dobreng, ini dobreng ya, udah nggak pantas ya. Kira-kira bu, anak tanpa minta kita beliin nggak bu? Beli. Kenapa? Karena dia rajin, karena dia baik. Begitupun saat kita nggak usah banyak minta punten ya. Kalau sudah levelnya tinggi memang ya, karya para ulama kita lihat saja. Abdurrahman bin Auf itu adalah setelah zamannya sahabat Rasulullah. Pak Abdurrahman bin Auf itu saat dia menginginkan hartanya habis untuk dikeluarkan, kira-kira Allah menghabiskan atau mengganti dengan yang berlipat ganda? Makin berlipat. Ya Allah, saya mah nggak mau dapat banyak-banyak rezeki, saya mah pengennya sedikit saja, takut hisabnya berat. Semakin dia keluarkan sampai dengan hartanya habis semuanya apa yang dia punya dia berikan.
semakin Allah ganti lagi, dia semakin bingung lagi. Sempat pada suatu kisah ya, ada kurma yang memang busuk. Nah di sana dia beli semua, keuntungan nih buat saya untuk menghabiskan harta saya. Ternyata saat dia sudah beli, ternyata ada orang yang membutuhkan kurma yang busuk dengan harga yang berkali lipatnya. Gagal jadi orang miskin. Gagal jadi orang miskin. Kalau kita gagal jadi orang semakin kita ingin kaya, semakin kita ingin punya duit, gagal tidak? Gagal. Makanya pengennya miskin. Nggak mau tapi kan? Nggak mau ya. Yang penting kita ya, ibu mau beli mobil cukup duitnya, ibu mau bangun rumah cukup, mau jalan-jalan, mau haji, mau umroh cukup. Ya, yang penting cukup. Nah ini makanya diri kita jangan terlalu banyak minta, malu ya, takut tadi kayak anak-anak kita, mana mau banyak minta, giliran diminta tolong susah, giliran disuruh susah. Nah ini perbaiki dulu ibadah kita insya Allah. Kalau sudah iya karena hanya kepada Allah hak kita beribadah dan memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan ikhtiar ibadahnya. Nanti setelah itu ikhtiar urusan dunianya silakan, baru di sana kita minta insya Allah. Kata Allah ini mau bager gitu ya, orang bager, nggak banyak minta tapi dia banyak action. Banyak actionnya apa? PDKT-nya ya, PDKT-nya sama Allah banyak dia. Sholat tahajudnya ya, sholat duhanya, sholat sholat hifdzul imannya, awabinya, terus kita diperbanyak, zikirnya banyak. Tanpa Allah, tanpa kita minta pun insya Allah Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan.